case-nya yang di Polda sendiri seperti apa, Pak? Nah, ini menarik ini memang ya. Ini Lalot. asal yang udah viral cepet-cepet nih teman-teman wartawan ini ya. Oke, baik. Yang terkait dengan Inara Rusli, kebetulan ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, saya selaku PH ya, selaku penasihat hukum dari Inara Rusli, saya ini tanggapin yang Mabes dulu deh, ya baru nanti yang Polda ya, ya. Karena yang saya fokus itu kan yang Mabes Polri, ya. Yang Mabes Polri nanti minggu depan gelar penetapan tersangka. Tanggal berapa, Bang? Saya sudah tahu tanggalnya, tapi saya nggak mau bocor dulu, nanti ada gangguan. Ya. Yang jelas minggu depan, Bang. Ya, yang jelas minggu depan. Ini kan tanggal 17 kan? Ya. Tanggal 17 kan? 5 hari dari sekarang. Tersangkanya siapa, Bang? Udah ada bocoran juga, Bang? Tersangkanya salah satu orang. Ya, saya jangan spill dulu nanti dianggap apa namanya? Terlalu mendahului ya. Jadi intinya saya sudah berkoordinasi dengan pihak Wasidik Bareskrim. Saya minta perkara Inara Rusli harus segera digelarkan. Karena kenapa? Untuk memberikan kepastian hukum. Karena kenapa? Penyidik Direktorat Cyber Bareskrim, persoalan ini dilimpah kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri. Ya, untunglah kebetulan Biro Wasidik ini yang adalah teman-teman saya. Ya, artinya saya meminta tolonglah kalian selaku polisi ini apa sih tugasnya? Tugasnya kan sebenarnya melaksanakan hukum. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan seluruh serangkaian proses pemeriksaan hingga menetapkan tersangka. Yang lucu kan Direktorat Cyber menetapkan penyidikan. Ya, habis itu terombang-ambing. Ya, jalan di tempat sengaja. Tahu kan? Karena kenapa? Karena udah kau tunggu bagianmu ya. Kulaporkan kau tidak profesional melaksanakan laporan, menjalankan laporan polisi yang diadukan oleh masyarakat. Kau tunggu Direktorat Cyber ya. Oke? Kepada Biro Wasidik Bareskrim, saya kemarin sudah bertemu konsul, saya menyampaikan unek-unek lah ya. Sekalian curhat, ini kok penyidik Bareskrim saya kan malah dilimpah. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, saya akan cari kebenaran walau harus sampai ke ujung langit. Ya, apalagi untuk Inara Rusli. Ya, jadi minggu depan saya minta Biro Wasidik tidak berubah untuk melaksanakan gelar penetapan tersangka. Terhadap tersangkanya biarkan nanti pihak kepolisian yang mengumumkan. Jangan saya. Ya, jangan saya, nggak baik itu ya, biar pihak kepolisian nanti setelah melaksanakan gelar biar mereka yang mengumumkan itu. Terus selanjutnya terkait dengan perkara di Polda Metro Jaya, saya kan sudah bilang ada barang bukti yang diambil dengan cara mencuri. Ya, illegal access itu kan kita anggap ya, bahasa sederhananya mencuri. Dicuri barang ini dibawa sampai pakai ke Polda Metro Jaya hingga jadi laporan polisi, naik pula penyidikan. Kalau kita mau merunut, kalau barang curian dipakai di sana, yang make itu atau yang melakukan penyidikan juga melanggar kode etik itu polisinya. Karena kenapa? Loh, udah jelas tahu ada barang curian kok masih dilaksanakan gitu loh. Masih pula dinaikkan penyidikannya. Ada kuat dugaan kan mau ngerjain klien kita gitu loh. Ya kan? Kecuali kami tidak lapor. Kan kami udah duluan lapor, naik penyidikan, baru masuk laporan si M. Dinaikkan juga penyidikan gitu loh. Ya, ini udah menurut saya upaya-upaya yang tidak profesional yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Direktorat PPA. Ya, jadi saya minta kepada Dir PPA tolong di hold dulu perkaramu. Karena kenapa? Ibu Rita, bahwa perkara tersebut sudah akan digelarkan di Mabes Polri, Direktorat Wasidik Bareskrim. Ya, jadi Direktorat Wasidik itu akan melakukan gelar. Sehingga apa? Loh, kami duluan naik penyidikan kok. Ya kami dulu lah gelar tersangka. Ya kan? Habis itu kalau mau digelarkan ya silakan, tapi dahulukan kami dulu gitu. Ya. Jadi itu pesan saya kepada Polda Metro Jaya. Bang, Inara sudah tahu bahwa 5 hari lagi akan ada tetapan? Sudah saya komunikasi terus lah, seneng lah. Saya bilang udah Mbak, tenang aja. Ya ini aja. Berserah kepada yang di atas saja. Responnya gimana? Senang dia, senang. Ya kita ini aja kan. Saya udah inilah, pasti saya komunikasikan terus. Nah itu, ini yang terakhir nih ya, bentar ya. Nah ini dia udah tahu nih kepada pemohon terkait konsultasi Bareskrim. Tuh kan? Tuh dia. Sini, Bang. Bismillah Bang. Layar Bang. Kata dia gitu. Tuh, jadi gimana Bang? Tahan Bang.
Nah, tinggal gelar infonya minggu depan, gelar tersangka. Bismillah bang. Nah, tuh ya ini saya tutup lah ini. Oh ada nomor pula kan. Tahu pula nanti kalian, ya kan? Tahu pula nanti kalian ini kan ada nomor di bawah ini. Inara juga sudah tahu bang. Nomor loh ini Inara ini. Bukan yang calon tersangka. Oh belum. Rahasia lah, jangan dia semua tahu kan. Bahaya juga nanti. Rahasia dulu dong ya. Ini ya saya udah ngomong ya. Udah tinggal gelar infonya minggu depan, gelar tersangka. Tuh ya. Makanya dia bilang tuh Bismillah bang. Tuh ya udah ya. Oke? Bang, apakah yang jadi calon tersangkanya yang habis menikah lagi kemarin? Calon tersangkanya Yang belum lama menikah bang. belum itu Belum mah sampai ke belum situ. belum sampai ke situ Bang, tapi informasinya dari mana bang? Akan ada tersangka nih? Informasinya ya jadi gini loh, sebenarnya ini nggak perlu pakai informasi. Kita kan selaku warga negara, masyarakat ini membuat pengaduan kepada pihak berwajib, yaitu siapa? Kepolisian. Kami menyerahkan alat bukti, menyerahkan juga barang bukti, menyerahkan juga keterangan saksi, ya dengan cara apa? Menghadirkan saksi, datang untuk diperiksa di kepolisian. Nah, di antara serangkaian peristiwa tersebut, ya polisi harus menentukan langkah, melanjutkan perkara ini atau menghentikan perkara ini, gitu. Kalau dianggap ada peristiwa pidana, maka naik ke tahap penyidikan. Kalau dianggap tidak ada peristiwa, oh bang yang abang laporkan ini bukan peristiwa pidana bang, kalau gitu hentikan dong. Dalam bentuk apa? Sprint SP2 lidik, surat perintah penghentian penyelidikan. Nah tapi ini kan tidak, naik kok penyidikan. Bang naik bang, naik artinya apa? Ada peristiwanya bang, udah naik penyidikan. Kalau ada peristiwanya, udah tinggal cari aja tersangkanya. Cuman ya inilah, kadang-kadang kepolisian, aduh, kayak nggak tahu yang tadi saya ngomong itu loh, penyidik Direktorat Cyber, kau kan karena nggak aku kasih uang, kau tidak mau menggelar tersangka. Itu aja sederhana, ya itu sederhana sekali. Nggak jawabannya nggak usah kalian cari, wartawan nggak usah kalian cari kemana-mana. Ya ini Lecumanan yang ngomong, karena penyidik Cyber Barreskrim tidak dikasih uang oleh Lecumanan, makanya tidak mau gelar penetapan tersangka. Sederhana, jadi kalian nggak usah tanya ke sini, tanya ke sono, nggak perlu ditanya. Ya jawabannya saya sudah kasih, jelas itu, sederhana jawabannya. Nggak dikasih duit, nggak mau kami gelarkan. Ngapain kami gelarkan tersangka? Kami yang nanti pasang badan tiba-tiba diperapit atau apa, nggak pegang duit, nggak mau lah. Itu intinya. Berarti mandek. Sengaja dimandekkan, sengaja. Habis itu saya dorong, gedor, dilempar ke Wasidik. Memang tukang gelar Wasidik. Wasidik Barreskrim itu bisa menggelar seluruh Indonesia, perkara di seluruh Indonesia. Baik Polda, Polres, Polsek semua bisa, ya kan? Jadi rata-rata umumnya apabila penyidik manapun lah, ya saya nggak nyentuh terkait dengan penyidik Cyber Barreskrim aja. Tapi dalam hal ini saya khusus nunjuk penyidik Cyber Barreskrim karena apa? Orang laporan kita ada di situ, gitu lama orang ini buat, ya kan? Naik sidiknya cepat. Kalau nggak salah 1 bulan naik sidik. Lapor Desember kan, atau November, Januari naik sidik. Jadi Januari sampai ke sini 6 bulan, masa cari tersangka yang susah setengah mati? Peristiwanya kalian bilang ada peristiwanya kalian bilang, ada peristiwa pidananya bang. Loh kalau gitu tersangkanya harus ada lah. Bagaimana kalau ada peristiwanya ada, tersangkanya nggak ada? Ya itulah permainan polisi, ya itu namanya permainan polisi. Jadi polisi ini suka-suka kadang-kadang. Boleh dia bilang ada peristiwa tidak ada tersangka, boleh. Ya kan? Nah itu cuman kalau dalam suatu proses penegakan hukum harusnya ketika ada peristiwa harus ada tersangka. Ya kan? Contoh nih, saya kasih contoh nih ya, ilustrasi aja lah. Ya, misalnya ada persoalan pembunuhan di satu tempat, ya kan? Terus dicari-cari, tiba-tiba dia bilang, oh nggak ada pembunuhnya. Kan berarti nggak bener deh kan? Nggak bener nggak kira-kira? Ya nggak bener lah, ya kan? Toh ada peristiwanya, ya kan? Dicari-cari, ada peristiwanya, ada korbannya. Dicari-cari, oh pelakunya nggak ada katanya. Berarti apa itu? Polisi bermain. Kalau itu namanya polisi bermain. Nah itu sederhana, ya. Jadi ya udah kita tunggu aja minggu depan mudah-mudahan Wasidik juga. Ya karena Wasidik ini saya pernah
beberapa kali warawiri udah ada di situ, ada perkara lain juga yang agak dipandang lah saya, ya kan. Saya meminta nih, memohon kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri untuk segera melakukan gelar penetapan tersangka. Tapi karena berdasarkan komunikasi kemarin itu ya sudah diputuskan harus digelarkan. Gitu. Tidak ada upaya lain, memang harus digelarkan gitu untuk ditetapkan tersangka. Gitu. Bang, WhatsApp. Iya, apa single? Iya. Iya. Single atau double nih? Aduh. Yang maksudnya ya satu kan udah resmi nih bang. Iya, Gitu, ya. secara- Insan, selamat ya, kamu sudah kembali pada tempatnya, ya. Jadi sudah yang sana-sana itu, yang di sumut-sumut tinggalin aja udah, ya. Ya, yang di apa namanya, yang di Lubuk Pakam atau di mana itu ya? Lubuk Pakam itu pengaduannya kan? Yang di Lubuk Pakam udah tinggalin aja. Alah, lebih Sebentar aja jadi. jauh lah, jauh pun, jauh, udah, yang lebih aja, yang lebih banyak.